Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'du. Para jemaah tua dan pengurus Masjid Al-Manat TVRI yang Allah muliakan, mari yang belum diiktikaf, kita ada iktikaf di hati kita masing-masing. Lafaznya nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Aku niat iktikaf di masjid ini sunnah karena Allah Ta'ala. Walaupun sambil belonjor, insyaallah dapat niat iktikaf. Amin ya rabbal alamin. Jemaah yang mulia, pulang kampung jauh jalannya. Pantun nulis supaya ngantuk ya. Pulang kampung jauh jalannya, meski ngeluarin banyak biaya. Saya lakukan puasa Ramadan agar dapat berkah di akhir raya. Satu lagi, daun jambu, daun saga, mesti puasa semangat nanti ilmunya. Amin ya rabbal. Jamaah yang mulia, kultum hari ini kita sama-sama belajar tentang yang namanya menjaga salat. Menjaga apa? Menjaga salat. Apalagi zuhur ini, siang-siang lapar, panas, lelah, ngantuk, gitu ya. Maka kita coba sampaikan spiritnya bagaimana supaya menjadi kebaikan buat kita. Ada ayat berbunyi begini, Bapak Ibu yang mulia. Hafizu ala salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin wa ba'lam dimarabi. Kata anak pesantren Bapak Ibu, hafizu itu bentuk fi'il namanya, kata kerja. Fi'ilnya fi'il amrin, perintah. Hafid, hafidhah, hafizu. Domirnya anta, antuma, antum. Dan ada waw jama', maka domirnya antum. Apa artinya? Hafizu, jagalah oleh kalian semua. Jadi ini ayat buat kita. Ya, dialognya buat kita. Bukan mereka tapi kita. Karena fi'il amr itu perintah untuk dialog orang pertama kedua. Nggak mungkin nyuruh orang, hei dia tidur. Kalau dia kan nggak ketahuan siapa, mayit. Ya. Dan itu orang perintah, orangnya ada di depan kita. Maka inilah lafaz hafiz adalah fi'il amrin, perintah Allah kepada kita. Artinya apa? Hafizu, jagalah oleh kalian ala salawati, atas semua salat, wassalatil wusta, dan salat wusta. Sebagai ulama tafsir mengatakan salat wusta adalah salat asar. Ada yang mengatakan salat subuh. Intinya ada salat ya. Wa qumu lillahi qanitin. Salat wa qumu fi'il amrin. Kata kerja, perintah, dan laksanakan. Ya, salat lillahi, hanya untuk Allah. Qanitin, dengan khusyuk. Dengan apa? Dengan khusyuk. Jadi kita nih diminta oleh Allah untuk belajar. Apalagi di bulan puasa banyak salat. Salat fardu, salat tarawih, salat witir ya. Ini harus di-upgrade diri kita. Ya. Kan ada lagunya tuh. Bimbo pernah bicara dalam lagunya. Ada anak bertanya pada bapaknya, buat apa berlapar-lapar puasa? Yang keduanya, ada anak bertanya pada bapaknya, tadarus tarawih apalah gunanya? Jadi itu lagu udah ngasih soal buat kita. Dan kita jawab untuk diri kita dan untuk kita punya keluarga. Dijawab sama Bimbo. Apa jawabannya? Lapar mengajarkanmu, rendah hati selalu. Tadarus artinya memahami kitab suci. Tarawih artinya menghadap pada ilahi, ibadah pada ilahi. Nah itu diajarin itu. Cuma karena lagu nggak mungkin kayak ceramah. Maka begitu gelombangnya. Kita disuruh tadarus ya,
memahami kitab suci, ya, memahami kitab suci, Quran yang kita baca, doa-doanya yang kita baca, ya, memahami kitab suci. Maka kalau kita salatnya benar, khusyuk, maka insya Allah ada kenikmatan dalam satu mandi kita. Rasulullah sampaikan, saya diminta untuk sembahyang khusyuk. Nah ini penting supaya kita di siang begini merasakan walaupun panasnya, tapi nggak sepanas orang mungkin yang salatnya di tanah lapang. Kita mah ada AC nih, ya, sambil merem-merem masih enak ya. Nah itu tentang ibadah salat. Jadi bagaimana? Allah dulu, Allah lagi, Allah terus semuanya. Hayyalas salat zuhur, Allah dulu. Nanti asar, hayyalas salat, Allah lagi. Maghrib, hayyalan falah, Allah terus. 24 jam kita nggak pernah minimal 5 kali sehari. Bangun ada subuh, nanti siang begini zuhur, nanti sore asar, nanti menjelang malam maghrib dan isya. 5 waktu. Maka Allah dulu, Allah lagi, Allah terus. Kira-kira kalau Allah panggil kita udah di masjid, Allah senang nggak? Senang nggak? Senang. Coba kita punya anak buah, pimpinan jam 8 masuk, jam 10 baru masuk. Bagaimana kira-kira? Sehari mungkin oke, didiamin ya. Tapi kalau berhari-hari masuk jam 8, tugasnya SOP jam 8, tapi masuk jam 10, bagaimana kira-kira? Tentu marah itu bos. Iya, iya. Ada nanya, Ustaz, Allah mah gak marah, gak cerewet, gak kayak bos saya. Iya, Allah nggak cerewet kayak bos kita, mungkin kan sama, siapa yang kesiangan subuhnya disentil, nggak gitu. Tapi marahnya Allah dikurangi nikmat kita. Kalau kita absen sama di kantor, mungkin marahnya ada guru, ada kepala, ada SDM ya, ada HRD yang makan manggil kita, Pak, absennya merah misalnya, mungkin dipanggil. Allah menegur kita lewat mengurangi nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita sekalian. Maka subhanallah, trik supaya senang ibadah, senang yang namanya sholat, senang yang namanya taraweh, senang yang namanya puasa. Yang pertama adalah syukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita. Syukuri dulu. Bagaimana caranya? Yang gampang aja dah, supaya kita syukur nih. Kemarin tahun pandemi itu oksigen mahal. Belum lama saya ngisi di sebuah rumah sakit, saya tanya sama dokter, berapa tuh tabung yang untuk 8 jaman? Ya, kata beliau 400.000 rupiah untuk 8 jam tabung besar itu yang oksigen. Maka kalau kita hidup sehari semalam 24 jam, maka 8 jam dikali 3, maka butuh 3 tabung. Karena 8 jam kali 3, 24 jam. Butuh 3 tabung. Satu tabung 400.000 rupiah. Dikalikan 3, 1,2 juta rupiah. Napas doang. Kata orang Betawi, ambekan doang. Ambekan 1,2 juta sehari semalam. Dikalikan dengan 30 hari. Hitung kira-kira berapa? Ya hampir 50 juta. Sebulan 50 juta. Ambekan doang. Sebulan dikalikan 12 bulan ya, 5 kali 12 kali 5 10 1 600, betul ya, 600 juta setahun kita bayar ambekan 600 juta dikalikan muazin berapa usianya? Muazin berapa umur 30. 600 juta dikalikan 30, jangan bapak tuaan, yang mudahan aja. Iya kan ya? Jadi 600 juta dikalikan 30 tahun. 6 kali 3, 24 miliar ya. 24 miliar ambekan doang gitu kira-kira. Ini karena kita mesti cek nih, karena kita kan malas ibadah. Ini cek 24 miliar, begitu gambarannya kan? Kalau tidak salah ya. Anggaplah gampang 20 miliar ya, 20 M. Gampang gitu ya. Mana yang biasa nyicil ngutang di bank? Aja mana yang biasa tahu nih, tahu simulasinya nih. Atau yang nyicil KPR ya, 15 tahun kan? 20 tahun. Itu kalau 20 M berapa tuh KPR kira-kira 20 tahun? Berapa per bulannya Pak?
Mana yang wajah-wajah KPR nih? Ya, kita beli rumah komplek seharga 20 M. Ya, nyicil 20 tahun KPR kan? Berapa tuh kira-kira per bulannya? Berapa Pak? 50 juta. 50 juta itu baru ambekan doang. Ya, 50 juta cuma napas doang tuh kalau kasih gitu Pak. 20 M kita mungkin di komplek Pondok Indah Mall gitu. Pondok Indah, maka kata Bapak Haji 50 juta per bulannya dikalikan 20 tahun. Ambekan doang. Ada orang dengan gangganya bilang, saya nih usaha modal dengkul doang. Si dengkul emang murah. Siapa di sini dengkulnya mau dibayar 20 M? Nggak ada yang mau. Saya alhamdulillah saya usaha karena modal dengkul dari Allah. Allah yang ngasih. Mahal dengkul, benar ya? Jadi trik supaya kita ini semangat ibadah adalah kita syukuri nikmat yang Allah berikan pada kita, yang gratis. Coba kalau bayar, nggak sanggup kita. Ambekan aja 20 M, 50 juta per bulan selama 20 tahun. Astagfirullahaladzim. Maka kita mesti, Rasulullah sampaikan doanya nih, supaya semangat ibadahnya. Ikutin doanya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma, ya Allah, a'inni, tolonglah saya, ala zikrika, untuk ingat kepadamu, wa syukrika, dan syukur kepadamu, wa husni, dan baik ibadatika, ibadah kepadamu. Keduanya gitu. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Jadi kita minta sama Allah ditolong biar gampang ibadah, gampang tadarus Quran nih, ya, gampang taraweh, gampang sholat, itu doanya. Nggak bisa ngandelin hanya badan fisik, lemos jam segini mah. Ya, kalau bukan karena Allah nih, kita mungkin dari sini kan. Ya, maka butuh doa dari Rasulullah. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husna ibadati. Baik, begitu. Yang pertama syukur tuh. Jadi supaya pengen semangat ibadah, syukur. Ya. Yang kedua bagaimana supaya senang ibadah, semangat? Ingat mati. Ya, kalau nggak ingat mati, wah masih jauh, masih muda, nggak gitu. Umur kayak pohon kelapa Pak, Ibu. Yang tua jatuh, yang muda jatuh, yang pentil jatuh. Nggak mesti yang tua mati duluan. Kalau kita masih bayi udah mati, berarti ingat kematian. Kalau ingat kematian, insya Allah semangat ibadah. Hayya 'alas shalah, lagi bisnis, ingat mati yo, sembahyang dulu nih, takut mati di bisnis, ya gitu. Hayya 'alas shalah, lagi asik ngobrol, ingat mati, wah segera maaf, saya mau ke masjid dulu. Ingat mati tanpa semangat ibadah. Terakhir, saya mau masih kisah saja. Ada sebuah kisah yang disampaikan guru saya, seorang pengusaha muda dari Jogja. Dia pengen prospek dengan bos-bos di Jakarta. Pengusaha muda di Jakarta. Maka dia telepon bos A. Assalamualaikum bos, saya pengen janjian. Kata bosnya A, boleh Senin pagi bulan depan. Ditulis Senin pagi bulan depan. Kata bos muda Jogja ini, ya sebutan namanya Amir, begitu ya. Pak Amir ini, kalau cuma satu orang ke Jakarta, rugi dong. Ya enggak? Ya kalau closing, kalau kagak, ya rugi bandar. Maka ditelepon lagi bos yang B. Bos yang B jawab, insya Allah saya punya waktu Rabu siang bulan depan. Lumayan ada dua. Waduh, Senin, Selasa, Rabu. Waduh, tanggung banget nih. Atau lagi lah, yang gaji yang sedikit. Maka ditelepon bos yang C. Bos yang C bisanya Jumat sore. Jadi Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Selasa kosong, Kamis kosong. Tapi 5 hari dia masih di Jakarta. Dia masih searching berapa biaya losmen hotel di Jakarta. Wah lumayan nih. Makanya lumayan. Dia kalkulasi lumayan kalau naik kereta. Belum mampu naik pesawat, malu, baru merintis. Sehingga kita ngadu nih, karena musim puasa begini, ngadu nih. Pak Amir ini, anak muda nih, ngadu pada Ustaz, saya pengen ke Jakarta, tapi ini beda-beda ketemu bosnya. Sehingga kos saya masih banyak di sana. Pengennya sih hari 1 hari, ini 5 hari Ustaz.
berapa biaya hotelnya, berapa biaya saya makan, berapa saya biaya macam-macam. Kayaknya takut nggak nggak kejangkau dengan biaya saya. Maka kata gurunya apa? Benerin sholatmu. Benerin sholat, jaga sholat. Kalau bahasa tekniknya, bikin Allah senang, begitu kira-kira. Bikin big boss kita senang. Kalau bos di kantor kita senang, apa aja kita dikasih. Ini kita big boss kita Allah, bikin big boss kita senang. Tak kali panggil, udah ada di depan masjid. Tak kali panggil, ada di musola. Maka dilakoni oleh Pak Amir ini. Sebelum azan, dia ada di masjid. Sehari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, singkat cerita, 2 minggu sebelum dia pushman berjanji, telepon bos yang B. Pak Amir, maaf, ternyata saya lupa ada janji. Bagaimana kalau dimajukan Senin siang? Masya Allah. Emang Senin siang kosong kan? Dimajuin. Seninnya udah ada, bos A, bos B-nya Senin siang. Lusa, telepon lagi bos yang C. Pak Amir, mohon maaf, Jumat sore saya nggak bisa, ada acara yang mendadak. Bagaimana kalau kita majuin Senin sore? Subhanallah. Tuh. Kalau libatin Allah, bikin big boss kita senang, Allah yang ngatur, Allah yang majuin, maka dia syukur. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Ini ayat spiritnya. Qulillahumma, semuanya milik Allah. Mulki tu'til mulka man tasha', semua kerajaan milik Allah. Tu'til mulka man tasha', siapa aja yang Allah kehendaki. Yang mulia yang Allah kehendaki, yang hina yang Allah kehendaki. Ini orang pengen jadi laki baik, pengen ketemu 3 bos 5 hari, Allah gerakin tuh bos yang B maju ke Senin siang. Allah gerakin bos yang C ke Senin sore. Jadi nggak perlu nginep di Jakarta. Naik kereta api dari Jogja, kita nyampe mungkin jam 5 pagi atau jam 3 Senin biasa ada. Siap-siap mungkin mandi di musola mana gitu. Pagi ketemuan, maghrib bebek lagi ke Jogja. Nggak perlu nginep, biaya hemat. Subhanallah. Kenapa? Bikin big boss kita senang. Nanti Allah yang ngatur. Begitu kira-kira. Bos kita aja kalau dia aja senang gimana? Enak kan? Enak, apa aja boleh diizinin. Apalagi big boss kita senang. Di antaranya apa? Benerin sholat kita. Ini mumpung Ramadan, benerin sholat kita. Hayya 'alas shalah, udah absen kita di masjid. Hayya 'alas shalah, absen kita di musala. Allah senang. Big boss kita senang. Tanpa diminta, oh kamu begini, Allah kasih. Ini contoh bagaimana Allah gerakin hal-hal yang sulit mungkin bagi kita, tapi Allah mudahin. Kenapa? Karena kita libatin Allah. Allah dulu, Allah lagi, Allah terus. Ini saja kultum kita hari ini. Yang pertama syukur, solusinya. Kedua, banyakin doa agar Allah mudahin kita menjaga sholat 5 waktu dan yang lainnya. Mudah-mudahan momentum Ramadan semakin kita semangat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bikin big boss kita senang. Itu kuncinya. Bikin big boss kita senang. Sama-sama ikutin. Bikin, ayo sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bikin big boss kita senang. Begitu kuncinya. Mudah-mudahan bikin Allah senang, nyantai, enjoy ibadah, dan Allah yang akan memudahkan semua urusan dunia dan akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.